kita nggak ini ya Bu, apa nggak janjian? Nggak janjian. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Makanya saya bilang saya benar-benar dipandu sama Allah. Amin. Kita cuma benar Allah doang. Orang saya itu udah mau pergi, saya kan parkirnya di situ. Begitu saya mau pergi, Pak Lurah datang, mereka nih datang. Saya juga kaget lah. Ini kenapa jadi banyak kayak begini? Saya bilang ini ada apa? Kayak orang mau perang aja begitu. Langsung terus Bu Lurahnya nyamperin, Ibu mau kemana? Saya mau balik. Ibu dari mana? Dari situ. Loh, Ibu siapa? Saya bilang gini, udah jangan pergi, pokoknya jangan pergi. Katanya, ya Bu, saya udah mau pergi, nggak bisa, jangan pergi. Nah, terus tiba-tiba mereka nih datang, Yul, udah langsung dengan mobil dinas, dengan motor penuh, udah ada RT, anak RT. Jalannya Allah ya Bu ya. Terus saya bilang, ya Allah, saya bilang itu bener-bener tuh hari itu bener-bener kita dibuka banget, dibuka pintu sama Allah benar-benar untuk ngebawa dia. Termasuk kita juga bisa. Iya betul, ngebantu dia benar-benar kita bisa bawa ke rumah sakit. Ini sampai malam nih kita nih dari kru ini, dari ini yayasan sampai malam, sampai betul-betul dia masuk kamar. Iya. Betul-betul Dapat ruangan. Oh, gitu. Kita ketemu dokter, sampai ini dibeliin obat nih sama bagian Mas Tora ini dibeliin obat, ini dia minum obat, masuk ruangan. Kita pastiin dia udah masuk ruangan, ketemu dokter. Dokter bilang jangan ditengokin, nanti sebelum nunggu kabar dulu. Iya, harus nunggu kabar dulu. Nanti kita kabarin. Kalau kita udah kabarin, dia pindah kamar baru boleh. Pokoknya Tora TV sama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Amin. luar biasa. Amin. Untuk saya, untuk keluarga besar Astra Winata tuh luar biasa bagi saya. Saya terima kasih banyak. Oh, ya. Assalamualaikum Kak. Ini saudaranya Bu? Ya, ini kakaknya Ibu Nikma. Ibu dengan Ibu? Saya dengan Ibu Warduna. Ibu Warduna. Ini Ibu? Ibu Kartila Astra Winata. Oh, ini Bapak Mak? Oke, ini dengan Ibu? Rita. Oke, jadi ini saudaranya dari pihak Bapak ya? Ya, pihak Bapak. Pihak Bapak semua. Ya, Bapak. Oh, nah Ibu, saya mau tanya dong perihal Bu Mira ya. Kan Ibu mungkin udah lihat videonya, udah di mana-mana ya Bu ya. Itu gimana Bu menurut Ibu perubahannya dari zaman dulu sampai sekarang? Yang tahu itu kakaknya persis. Oh, Bapak yang dua. Oh ya. Nah, Bapak saya mau tanya. Ini kan saya baru ketemu Ibu Mira itu kan baru kemarin ya Pak ya, gitu. Nah, saya mau tanya perubahan Ibu Mira dari dulu sampai sekarang perubahannya seperti apa Pak? Yang Bapak udah lihat di YouTube? Dengan yang dilihat di YouTube yang kemarin. Jadi saya ketemu Ibu Mira itu terakhir sekitar ya 20 tahun yang lalu lah. 20 tahun yang lalu. Dia masih di tinggalnya. Waktu itu Ibu Mira ikut membantu ayahnya membangun, menjalankan sekolah khusus untuk apa? Untuk lembaga bantuan hukum ya. LBH ya? Untuk lawyer. Nah setelah itu nggak ketemu lagi. Ketemu lagi, hilang komunikasi tuh Pak? Iya. Pak, punten saya mau nanya, kan ada rumor yang beredar perihal orang tuanya katanya meninggal kecelakaan pesawat. Apakah itu benar Pak? Enggak. Oh itu, nggak ada cerita seperti itu ya? Meninggal karena sakit. Oh meninggal karena sakit. Iya. Ibunya meninggal karena sakit, kalau ayahnya meninggal tahun 91. 91. Nah itu dimakamkan. Kebetulan yang ngurus adik saya. Oh, jadi berbeda tahun ya meninggalnya? Ya, beda tahun. Iya, berbeda tahun. Jadi perihal berita yang katanya kecelakaan pesawat itu tidak benar, pramugari juga tidak benar, ya Pak ya? Iya. Apalagi Pak, sekiranya yang berita yang selama ini beredar, tapi itu nggak sinkron. Dia pengacara. Pernah menikah? Belum Pernah menikah. Oke. Gitu. Oke. Nah, jadi ya keadaan Bu Mira seperti ini, keadaannya sekarang yang jelas seperti yang diceritakan berbeda jauh drastis ya. Karena dulu masih sehat ya Pak matanya ya? Iya. Ya, dulu mungkin ibunya kan masih ada. Dua-dua sama ibunya. Mungkin itu nanti setelah
ibunya meninggal, ibunya namanya kan Lestarini. Itu kan saya manggilnya Tante Rin ya. Setelah meninggal kami lost contact gitu aja. Tapi di sini kan ada adik ibunya, Umi, Tante Umi. Ada suaminya namanya Hairul. Kebetulan kan Tante Umi sama Om Hairul udah nggak ada. Oh, udah meninggal. Adiknya Tante Umi ada, namanya Gumilang Sucahyo. Manggilnya Koko. Ikan juga udah meninggal. Yang saya dengar mungkin yang ngurusin istrinya omnya itu Koko. Nah, tinggalnya di sini. Kalau dulu Om Hairul sama Tante Umi itu tinggalnya di sini, deket sini juga. Makanya bisa beli rumah di sini mungkin karena dulu beliau kerja di si Om Hairulnya. Nah, perihal katanya ada rumah di apa ya? Itu yang tahu itu ibu saya. Jadi dulu ini Mira Damayanti itu ayah sama ibunya tinggal di di kampung. Oke. Nah, setelah ayahnya meninggal, ibu saya kan nyarankan kan di sana juga rumahnya gede, dijual. Memang benar ada. Tapi mungkin nanti diurus sama ibu Mirma. Oh, diurus sama ibu. Ada. Oh. Terus ya. Jadi Bu Mira ini 20 tahun dengan kondisi yang Bapak sama Ibu nggak ada yang tahu semua, benar-benar lost contact. Iya. Karena satu dan lain hal ya. Iya, betul. Oke. Nah, jadi pada saat pertama kali, mungkin Bapak lihat di TV dulu, di berita atau di mana? Yang mana nih? Yang terkait Bu Mira dengan kondisi kan ada viral di YouTube ya, gitu. Oh iya, saya Di lihat TikTok juga ada. Di apa tuh? YouTube. Di TikTok Oh, di ya. Di TikTok Bapak. Awal TikTok ya? tahunya di TikTok. Saya melalui anak saya tuh, saya lihat ada. Gitu. Oh, Jadi dari TikTok itu mengenali. jadi dari TikTok itu teman-temannya Mira itu alumni Trisakti yang ngirim. Alumni teman-temannya dari Trisakti. Nah, kebetulan temannya dia itu kok dilalahnya teman saya juga. Baru tahu, saya juga sebenarnya baru tahu. Nah, akhirnya kok dia dapat nomor saya dari mana ya? Dalam hati saya gitu. Iya. Sudah ngirim fotonya. Tapi saya juga bingung, apa iya ini Mira dulu? Karena berubah ya Bu ya. Kan, gitu kan, saya takut salah orang kan, aku ngakuin lagi gitu. Wah, saya ini. Nah, ceritanya udah begitu hari Kamis itu, makanya saya kan duluan nyampe ke sini kan. Maksud saya tuh ingin memastikan, bener nggak sih ini Ita Mira dulu yang diperap atau bukan? Terus saya ingetin dia, saya bilang ini, Pak, kaget dia, apa ya? Kak, kamu ingat nggak saya? Saya Ati mana ya? Katanya gitu. Karena ibu saya dulu ngasih tahu kalau dia Ita, saya Ati. Oh, oke. Jadi panggilan kita kecil. Oh, panggilan kecil ya. Terus Ati mana ya? Katanya gitu. Masa lupa? Ingat nggak kita dulu berdua? Saya bilang kita tidur, makan, main, kita jalan-jalan ke Blok M 2 jam. Terus langsung dia connect. Di situ dia benar-benar connect. Langsung dia nyebutin nama kakak saya semua. Yang 10 ya, Bu? 1 sampai 10. Oh, Masya Allah. Mana ini disebutin? Kan ada di situ kan? Iya. Disebutin. Udah Kak, ini udah meninggal. Ya, kok meninggal sih? Kenapa meninggal? Gitu kan terus. Hati saya alhamdulillah nih connect. Masih Bener connect ya, nih. masih baik ya. Ya, dari situ terus udah saya ajak gitu. Yuk, kita ke rumah sakit yuk. Kita dokter dekat aja sama saya. Nggak mau Saya ya? tungguin. Enggak. Kagak. Gitu terus. Kemarin dia ketawa-ketawa. Terus saya sempat juga nanya dia, rumah kamu ya lebih kalau dikontrakin apa enggak? Kan pernah cerita, saya bilang sama saya enggak, dia bilang nggak dikontrakin, kenapa? Kontrakin aja, saya bilang kan buat kamu duitnya. Kosong berarti Bu? Kosong, enggak. Udah gini aja, kamu kasih alamatnya ke saya, biar saya urusin. Itu nanti saya kontrakin buat kamu. Enggak usah, Wah. Pokoknya ngomongnya gitu terus. Enggak usah. Gitu. Oke. Saya bilang, ya udahlah, ini kayaknya susah nih. Nanti saya cari-cari akal lagi lah gimana caranya. Gitu. Oke. Udah saya mau pulang karena memang saya cepet-cepet mau balik lagi ke kantor. Udah kita pulang nih, udah jam segini. Begitu saya mau naik ke mobil. Ditahan Bu Lurah ya? Di belakang saya itu Bu Lurah ternyata. Ibu dari mana? Dari sini. Dari rumahnya Bu Mira. Tahu hubungannya apa sama Bu Mira? Saudara. Saudaranya gimana?
ayahnya Bu Mira sama ayah saya adik kakak. Sepupu ya. Ibu jangan pergi-pergi, jangan pergi. Tapi dengan adanya kejadian kemarin, ibu ketahan ya. Berarti ditahan sama Allah untuk menyelesaikan ini semua, gitu. Alhamdulillah. Makanya saya bilang ini semua petunjuk dari Allah. Betul Bu, betul. Kebaikan kita semua, kebaikannya Mira juga. Betul. Semua aja. Pokoknya Kita udah dituntun lah ya, dituntun sama Allah. betul. Pokoknya kita nggak ada janji-janjian. Saya pun baru kenal sama ibu ya. Baru kenal sama ibu tuh kemarin. Jadi kita nggak ada tuh kayak, Bu, janjian di sini ya. Saya nggak tahu. Jadi benar-benar kemarin diselesaikan dengan baik dan atas izin Allah, atas kehendak Allah semua. Gitu. Amin. Ya. Nah Pak, punten saya mau tanya Pak, kan ada berita ya Pak, perihal yang kasus katanya Ibu Mira rumahnya pernah dibobol ya Pak? Itu semua benar nggak sih Pak? Yang di mana? Di mana? Rumah yang di sini katanya pernah dibobol, terus katanya sempat. Saya nggak tahu kan. Nggak tahu kalau itu kita kita Iya kan udah kontak, lost kontak ya. Bahkan pertemuan keluarga juga kalau dibobol nggak ikut. belum pernah nggak? Oh belum pernah ya? Nah kalau itu berarti Kejamretan memang pernah. pernah. Berarti berita yang katanya Bapak boleh di sini Pak. Nah ini kita klarifikasi semuanya biar jelas ya. Nah berita yang katanya pembobolan di rumah gitu kan ada yang bilang dibobol rumahnya terus Ibu Mira diikat tangannya. Belum pernah terjadi seperti itu. Belum pernah terjadi dan jangan sampai Saya Pak. kan dekat jadi tahu kalau ada kebobolan gini apa kan tahu. Nah, kalau memang apa itu kejamretan pernah karena kan tasnya itu transparan kelihatan duitnya itu terus lagi Plastik kali ya Pak? Ya, Putih yang ya. putih itu selalu begitu dia belanja kemana-mana kan pakai itu kan sering beli minuman di warung saya juga. Nah, orangnya kan baik, ditanya juga baik. Ramah ya Pak. Pak Teding. Bukannya Bapak katanya saya dengar dari sekretariat RW suka nemenin ya? Iya suka nanya, iya nanya, saya sering nanya karena biar bisa komunikasi. sering diganggu orang itu orang benar. Beli makanan juga kalau yang nggak enak itu nggak mau. Nah, beli itu juga harus bersih. Walaupun pakainya begitu, beli makanan harus Iya, bersih. iya. Itu duitnya banyak. Jadi suka ngawasin dari jauh itu ada duitnya kelihatan. Iya, iya. Duit itu. Kan dia kalau yang kenal itu nggak marah. Iya. Nah, kalau yang udah kenal, kalau saya kan ada warung, jadi sering beli minuman apa di situ. Hati-hati duitnya, Bu. Ya nggak apa-apa, gitu. Udah biasa, gitu. Orangnya baik Pak, sopan. Orangnya sopan lah. Sebenarnya Bu Mira tuh sangat-sangat baik sekali, Iya. tapi dia tuh nggak suka sama anak kecil, ya itu dijelaskan bahwa ada alasannya ya Pak. Iya. Anak kecil suka nimpukin batu ke rumahnya gitu. Soalnya gini, anak-anak kecil itu yang SD itu Pak, itu kalau lagi itu foto nyari Bu Mira itu. Saya tanya, kamu ngapain nih nyari Bu Mira? Saya mau minta duit. Loh, kok minta duit? Tapi Bu Mira kan duitnya banyak. Banyak kan untuk keperluan dia, nggak boleh kan minta. Orang udah biasa katanya. Gitu. Ntar kalau nggak dikasih, bro itu suka ngelempar-ngelemparin. Gitu. Suka dikasih Pak sama dia Pak. Kalau anak-anak Suka dikasih. Makanya Udah kebiasaan. kebiasaannya. Jadi Kebiasaan, oh. Orangnya baik. Ya, marah kalau suka ngelempari. Ngejar katanya kalau. Gitu kalau. Terus suka dikatain itu ya Pak, Tante Girang ya Pak katanya ya, maaf. Panggilannya sih terkenalnya Peggy. Iya. Peggy itu Tante Girang, menurut saya gila, saya nggak tahu. Peggy harus Peggy. Tante Girang katanya. Tante Peggy itu. Dia kalau cari makanan juga sekitar, nggak jauh. Iya. Antara ini ke kanan muter ada warung, balik lagi yang sering itu ke Indomaret. Ke Indomaret. Di sebelah mana Pak? Ini dekat kiri kanan tuh pojokan Indomaret. Mentok kiri. jalan dekat ya kayaknya. Ya, ini sekitar ini nggak pernah lebih. Saya lihat begitu. Sama kan sering mudah mandir. Tapi yang jelas nggak pernah mengganggu sebenarnya ya Pak. Wah, belum pernah kayaknya.
Beliau emang baik ya, mungkin ada indikasi depresi, mungkin belum sampai ke tahap ODGJ ya. Itu kan udah dijelaskan bahwa masih mengenali itu berarti masih baik banget gitu. Jadi makanya alhamdulillah belum terlambat, belum telat gitu. Kalau misalnya telat mungkin dia udah black out, udah benar-benar sama sekali nggak inget dirinya, nggak inget siapapun. Nah ini alhamdulillahnya masih mengenali keluarganya ya Bu ya, gitu. Masih connect semua ya? Masih connect semua. Bapaknya masih dikenal ya? Betul, sama lingkungannya mengenali sekali. Itu juga belum lama Pak, sekitar 2000 lebih habis ini nih pakainya. Dulu keren-keren juga pakaiannya. Iya. Baru-baru ini. Ini kayak camping-camping. Berarti itu. Bapak kenal sama ibunya? Kenal. Ya, Ibu Mira ini. Ya. Burin kenal ya. Tapi kan saya kan memang nggak pernah. Ibunya Mira. Ya, belum bukan nyangkut itu aku. Yang penting ya nggak lewat saya ngawasin. Karena orang baik kan. Gitu. Tapi sebelum ibunya meninggal Bapak belum pernah ketemu? Belum pernah ketemu. Karena dulu kan belum kayak gini. Ada Makanya kan. Artinya setelah itu ya, baru seperti ini ya. kan kita manusia lihat itu kan orang sendirian apa gitu kan. Baru kita simpati lah ya. Kasihan. Kita kan membayangkan ibu kita sendiri. Oke. Pokoknya intinya berita itu bohong ya. Katanya kan ada yang bilang, mohon maaf ini makanya kita klarifikasi hari ini supaya nggak ada berita-berita menyimpang ke depannya. Jadi jangan sampai mentang-mentang ini viral, ada sambungan-sambungan yang kata-kata nggak baik, ya itu tolong dihentikan ya. Yang jelas tidak pernah ada pembobolan, tidak pernah ada katanya pelecehan sampai diikat-ikat, katanya itu semua tidak benar ya. Mungkin kalau ada berita yang sebelumnya aku nggak tahu asalnya dari mana, tapi yang jelas itu semua diklarifikasi tidak benar. Oke. Nah ini ada Pak RT-nya guys. Ini kita koordinasi sama Pak RT, Pak RW untuk izin membersihkan gitu. Ini juga udah dikasih polis line untuk supaya nggak ada yang masuk ya Bu ya. Gitu, karena kemarin kita langsung berangkat ke rumah sakit jiwa. Gitu. Pak RW. Ini ada catatan dia nih kemarin. Oh gitu. Bisa Masih ngasih catatan. Masih kasih Atau catatan. dia punya HP. Oh dia punya handphone Pak, 2 di dalam. Ada. Udah diselamatin sama Pak Tapi masih konek kan? Masih jalan juga. Mana ya kemarin? Sebentar. RT. Dulu kan main film Pak, main film Warkop. Oh dulu ya? Oh pemain sinetron. Iya, ada Sally Malington juga di situ. Iya, cuma di Warkop ada filmnya. Warkop kan film yang lama, yang tinggalnya di Kayu Putih di Mas itu sih ngumpul ya. Itu ada dulu, tinggalnya dia sebagai. Oh ya deket-deket di sini rumahnya sih. Film yang dulu kalau diputar ada pasti dia. Oh jadi kalau yang dibilang dia artis itu benar ya Pak, modeling ya? Iya. Oh gitu. Betul ya. Syutingnya aja Yang lucu-lucu. ini Ibu. Jadi saya selalu 5 nemenin tahun. dia. Sama nemenin Om Jojon, temannya tuh Warkop. Syutingnya di rumahnya di Makanya saya bilang dia kalau selalu main sama Sally Malington. Sally Malington. Grupnya dia Warkop, terus Om Jojon ya, Cahyono. Teman seangkatannya mahasiswa juga apa? Itu Marisa Haq ya. Saya kemarin juga disebut sama dia. Marisa Haq. Sering nemenin dia syuting. Ini Sakti. teman kuliah. Seangkatan ya. Ini seumuran sama ini. Irma November 62. Iya, jadi Kita Oktober. Iya, Oktober, saya November. Iri April. Selisih sebulan. Jadi kita Kurang lebih umurnya ya. Adik saya yang laki April tanggal 2. kalau Kita tuh Yulin ini emang di atas saya tahu dia di atas saya. Pak, tulisannya kayak gini, kamu awak orang jelimet AN hatur si Bapak Bam. apa itu? Catatan dari Ibu Mira. Ini semua surat rumah ada di gambar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, tolong. Oh, nanti kita cari di sini. Ada di bukunya, ada di selipan gambar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Oh ya. Ada di selipan situ ditaruh. Sertifikatnya ada di situs di semua Bu, dikumpulin ya. Soalnya saya ingat dulu si Anto Boleh tuh orang di masih itunya? banyak.
WA-nya boleh dikirim ke. Oh, dikirim boleh. Kirim aja ke saya, Iya, iya. Mbak. Saya dulu lihat barang tante itu banyak banget, tapi nggak tahu ya udah dijual apa enggaknya nggak tahu. Makanya itu yang kita cari juga gitu. Masih ada gitu. Kalau yang tinggal di itu ibu saya tahu benar, ibu saya tuh intensif sama ibu saya, adiknya, suaminya, ayahnya Mira ini, itu komunikasi terus sama, kan manggilnya sering cara Belanda gitu. Ini aja saya gini oh ya, ikutin. Akhirnya beli di mana? Kontrakin kali. Gede banget katanya Pak. Hah? Gede banget rumahnya. 200 juta katanya setahun. Nggak tahu. Makanya rencana saya nih Mbak, nanti habis dari sini saya udah dapat alamatnya nih. Nah, nanti kita mau menuju ke sana. Saya pengen tahu gitu lokasinya di mana, seperti apa. Nah, nanti baru kita nanti keluarga besar mau langkah selanjutnya gimana nih gitu. Nah, betul. Paling nggak, karena dia kan pasti butuh biaya kan, ke depannya dia butuh biaya. Nah, kita pasti harus gitu. Iya. Paling itu. Harus dipersiapkan untuk kedepannya ya Bu, yang jelas dipersiapkan gitu. ke depannya gitu. Kan namanya kita ngeharapin keluarga besar juga kan nggak bisa terus menerus. Betul, kondisinya macam-macam, betul. ya kan. Paling nggak apa yang ada dia punya, ya itu yang akan kita kelola ya. Kita akan kelola, kita akan manfaatkan gimana caranya lah. Entah mau bagaimana nanti kita mau bicara dulu. Kebutuhan dia juga. Kita mau sharing dulu ya, kita ngobrol-ngobrol dulu gimana yang terbaiknya untuk dia ya kan, supaya nggak habis juga karena kita nggak tahu umurnya sampai kapan, kita juga nggak tahu ya kan. Nah, jadi kita harus betul-betul manage ya gimana caranya gitu. Yang intinya sih Bu Mira udah patut bahagia sekarang ya. Betul, alhamdulillah banget ya. Udah kemarin tuh alhamdulillah banget Mbak. Ada Mbak Enovi, ada tadi, ada Tora TV ya, grupnya Tora TV ya kan, ada Mas Boy ya. Saya alhamdulillah banget gitu kan. Paling nggak untuk beberapa hari ke depan ini Yul sama Panji, paling nggak dia udah safe di situ tuh, dia paling nggak udah aman lah ya. Bagi kita udah aman. Nah, tinggal kita memikirkan ke depannya mau gimana nih kita ke depannya untuk dia gitu aja. Betul. Ya udah, ini lagi nunggu Babinsa ya. Oh iya. Nunggu. Untuk nggak buka itu ya. Untuk Babinsa untuk buka izin ini Pak. Oh iya. Ya udah. Oke, siap. Pak, udah dihubungi. Oke guys, ini kita sama Pak Babinsanya untuk ini. Oke guys, jadi ini kita lagi nunggu Babinsa untuk ngebuka polis line ini, karena kita nggak bisa asal main buka aja. Ini kan sama aja kayak udah dipagar ya, udah digaris polisi, jadi kita nggak bisa main copot. Bisa, tapi izinnya nggak bisa ya. Jadi tunggu, semoga kita diberikan kelancaran. Semangat terus guys, ikutin. Nah oke guys, jadi ini aku lagi sama Pak RT. Dengan Pak RT Safi'i. Pak, tadi Bapak cerita, itu katanya nemu handphone di mana ini Pak? Jadi pada saat setelah Ibu Mira berhasil dievakuasi, ya kita kan mesti mengamankan barang-barang berharga ya. Sementara ini yang saya berani itu tuh karena ini kelihatan itu karena tergeletak di ruang depan. Di situ guys, di depannya. Ruang depan itu karena kemarin kan banyak juga yang pengen melihat gitu ya. Jadi ini karena ini tergeletak dan terlihat di ruang depan nih, hanya handphonenya kita juga nggak berani buka. Saya ambil, udah saya amankan udah semacam begini. Boleh lihat ya Pak ya, izin ya. Silakan. Nah nih guys, jadi Ibu Mira punya handphone 2, berarti bener ya dia cerita ya. Ya itu cuma semacam gitu ini posisi. Jadi posisinya begini guys. Ya, itu saya udah pecah-pecah. Posisinya mati. Karena katanya kalau ngecas di warung ya Pak ya? Iya, soalnya kan untuk nggak punya listrik. Iya, itu memang dulu prepare aja sih kata dari pihak keluarga, takutnya terjadi kebakaran. Iya, paham, kita paham. Semacam begitu. Jadi untuk ngecas ya beliau ke warung atau ke warung gitu. Betul. Seperti itu. Nah ini jadi nggak ada baterainya. Terus ini handphone yang satu lagi
Cuman buat SMS doang ya Pak? Enggak deh, rusak ini handphonenya. Seperti itu. Rusak. Gitu. Oke baik Pak, kita kembalikan lagi. Makasih ya Pak RT ya. Sama-sama. Oke, ini masih nunggu dulu. Ini kita mau rapi-rapi, standby, bersih-bersih. Jadi nanti karena banyak sertifikat atau barang-barang yang berharga, kita juga takut nih biar pihak keluarga dulu yang masuk mengambil surat-surat sertifikat dan lain-lain, baru kalau udah selesai kita yang bantu bersihkan sampah-sampahnya. Karena kan ini semua sampah ya, maksudnya nggak ada yang kita lihat nih, nggak ada kulkas gitu, nggak ada meja, cuman ada sofa dan itu pun udah sangat tidak layak sih gitu. Dan aromanya kita ceritakan bahwa ya bayangin aja kayak sampah ditimbun ya, baunya seperti itu gitu ya. Jadi nggak kebayang juga nih selama 20 tahun Ibu Mira tinggal dengan kondisi seperti ini, sendirian, gelap-gelapan, tidak ada air, tidurnya di sofa, yang sofanya juga aku yakin banyak serangga atau maksudnya kayak apa sih, serangga-serangga yang gatel gitu. Nah itu nggak kebayang tuh, makanya ya mandinya gimana, nanti buang air kecilnya gimana gitu, itu nggak, aku belum ada bayangan karena Bu Mira pun setiap ditanya masih belum nyambung. Jadi nanti kita lihat ya perubahannya, insya Allah lebih baik setelah keluar dari RSJ di Durensawit ya. Ikutin terus guys. Nanti kami buka, silakan nanti saya dengar di Pak Hukum dulu diambil. Nah kenapa? Ini kami polis lain. Ayo, itu. Banyak orang yang punya pentingan tapi nggak jelas Bu. Hanya kita amankan supaya nggak sembarangan orang bisa masuk. Betul. Pak izin, ini mau tanya, jadi di polis lain alasannya kenapa Pak, maaf tadi? Iya, untuk pengamanan. Jadi supaya orang yang bukan keluarganya nggak sembarangan bisa masuk. Karena kemarin ada orang yang tidak dikenal pagi-pagi jam 3 ya Pak? Jam 3. Makanya Pak Ketua RT-nya koordinasi dengan kami tindakan untuk di polis lain. Jadi untuk pengamanan, apabila ada dokumen-dokumen penting yang ada di dalam, jadi kita bisa antisipasi untuk pengamanannya, nggak bisa sembarang orang masuk ke dalam. Pak RT boleh izin, jadi tadi Pak RT sedikit cerita ya, jam 3 itu Bapak melihat secara langsung ya Pak? Oh iya, saya datangin. Datang, terus? Dapat info dari Linmas bahwa ada yang mau masuk ke rumahnya Ibu Mira. Gitu. Kemudian saya datangin ke sini, ternyata memang ada, waktu pas saya nyampe itu ada 2 orang yang sudah berdiri di teras. Kemudian saya minta agar mereka keluar. Saya mohon maaf Pak, keluar aja dulu. Yang di dalam kita ngobrol di posko. Kemudian saya ajak ke pos keamanan. Kemudian sempat saya bukan interogasi, saya konfirmasi lah ya. Mereka itu mau maksud apa tujuannya. Ternyata dari 2 orang itu yang satu itu ada. Oh yang menang. Iya betul. Aku sopir. Bahaya juga itu. Om gitu. Wah itu dia, betul Ibu. Dia awalnya kan dia tukang kebun. Betul. Nah terus sudah itu dia itu om supir. Oh gitu. Itu maksud saya, maksudnya apa? Orang yang kurus-kurus ya Pak ya? Betul, kecil, agak kecil, maaf ya. Iya itu. Itu yang bawa sertifikat ya nggak bener itu. Kemungkinan ya, mungkin aja kita asumsi aja. Soalnya yang beliau karena sudah lama ikut dengan keluarga, kemungkinan tahulah apa Seluk-beluk ya. bukan apa ya, asetnya mungkin ya, semacam begitu. Kemungkinan hanya Ini masih diduga ya. Berasumsi aja iya. Soalnya betul. Soalnya kepentingannya apa gitu, supaya maaf ya orang luar, maksudnya di luar keluarga itu kok sampai sejauh itu gitu. Apalagi jam 3 pagi ya Pak, dini hari. Tuh. Iya gitu. Seperti itu. Dia datang dari jam 10 nggak salah, 2. Oh dari jam 10. Ya, paginya itu saya lagi pas punya piket tidur,
pikir ada apa ini, panggil sama Pak RT. Tahu ada pengacaranya. Siapa nggak pengacara? Oke, jadi bawa pengacara. jadi maksudnya tadi berdua itu yang satu mengaku sebagai lawyernya. Saya tanya, maksudnya pengacara gimana? Mohon maaf Pak, saya bilang. Ya kata dia, Mbak Mira ini mengkuasakan atau memberi kuasa kepada beliau untuk beliau ini sebagai pengacaranya Mbak Mira. Ini ya secara ini kalau saya sih orang mungkin ya nggak paham juga, cuma kan secara ini kan kapasitas Mbak Mira ini kan nggak memungkinkan untuk dia dia harus ada pendamping. Betul. Beliau cuma menunjukkan foto bahwa Mbak Mira memegangnya cari kertas, entah itu apa isinya, kan hanya foto doang. Karena ini cuma berkaca, saya nggak bawa, gitu, ada di rumah. Udah saya nggak paling apa, saya ini aja dah, saya cuma berasumsi kayaknya kok ya entahlah mengada atau enggak ya, saya nggak apa, cuman kita cuma informasi seperti itu kemarin. Intinya ya nggak etis bertamu apalagi jam 3 dini hari gitu ya Pak. Betul. Itu saya bilang, Pak, mohon maaf ini untuk waktu bertamu ini nggak pas, saya bilang. Jangan kata si yang tadi Bapak yang lawyernya itu bilang, ya kebetulan saya pulang ziarah, ditelepon sama Mas untuk mendampingi datang ke sini. Seperti itu, menurut pengakuan apa itu kan dia langsung. Yang mana Mas? Datang sekarang nggak ada, belum? Nggak ada. Waktu jam 3. Pas banget dievakuasi. Iya, jam 3. Habis hujan lah. Jadi pas kita habis udah bawa Makanya setelah itu saya langsung kontak Bapak Dimas, maksudnya untuk pengamanan yang lebih intinya. Akhirnya kita putuskan sepakat untuk dipasang polis lain. Ya kan, mudah-mudahan polis lain kan nggak ada legalitas. Iya, kekuatan hukumnya tuh. Alhamdulillah seperti itu. Ini ya, pemasang polis lain itu dasarnya itu kita untuk antisipasi depannya. Oke, nah ini fasilitasnya seperti apa jadi? Ya, bisa langsung dibuka nanti kalau mau diambil. Pihak keluarga dulu ya. Pihak keluarga dulu, silakan. Takutnya nanti jadi fitnah atau seperti apa, pihak keluarga dulu ya. Ya, silakan Bapak. Ya, silakan Ibu. Yuk dampingin Bapak. That's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands, it is all in our hands. With every field and rising sun,